Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyah ahlil jannah, tahiyyati min indillahi azza wa jal, tahiyyati daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kata muliakan para guru kita yang hadir, para kiai, para habib, para ustadz, mudah-mudahan senantiasa diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga usianya, dijaga ilmunya, untuk kita bisa mengambil ibrah mau'izah dari beliau-beliau. Yang kita hormati Bapak Ketua DKM beserta jajaran, sahibul wilayah, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, kagak ada yang hadir ini. Mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah untuk mengemban amanah umat ini. Dan yang kita muliakan, kita hormati, kita banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesabaran atas musibah yang menimpa. Yang punya urusan, mudah-mudahan urusannya dimudahkan, dilancarkan. Yang punya hajat, punya cita-cita, punya keinginan yang baik, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang apalagi nih doanya, harus banyak-banyak doanya nih ya. Yang punya usaha, usahanya lancar, berkah. Yang masih jadi pegawai, mudah-mudahan gajinya berkah, dijauhkan dari PHK. Yang belum menikah segera menikah, yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan keturunan-keturunan yang saleh-salehah. Yang masih punya hutang mudah-mudahan segera lunas hutangnya, amin ya rabbal alamin. Yang ngomong paling banyak aminnya nih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa udah pindah tahun kita ini. Kemarin 2025, sekarang udah 2026. Setahun kita libur ya. Pengajian kita setahun libur. Lama banget rasanya ya. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kehidupan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kita taufik hidayah untuk menjalankan ketaatan kepadanya, menjauhkan maksiat kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan dengan orang-orang baik,
dikumpulkan dengan orang-orang saleh yang kita dapatkan berkah-berkah doa mereka. Kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ringankan langkah kita menuju masjid yang mulia, di mana banyak di antara teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita justru berat rasanya datang ke masjid, padahal masjid di depan mata. Benar apa betul ini Pak Haji? Dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah qudwah hasanah bagi kita, panutan, penuntun kita, suri toladan bagi kita. Yang pergantian tahun bagi beliau adalah muhasabah, berubahnya tahun merupakan bertambahnya usia, tapi tidak menambah jatah hidup kita di dunia. Bertambahnya tahun menandakan bahwa kesempatan kita akan semakin sedikit untuk membawa bekal kita kepada akhirat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai ini, izinkan saya sedikit menyampaikan nasihat buat saya mungkin dan kita semua. Kita tahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika perubahan tahun ini sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Ini menjadi pembelajaran dan ibrah buat kita semua bahwa semuanya pasti akan berakhir. Setiap ada permulaan pasti ada akhir. Setiap ada kelahiran pasti ada kematian. Maka ini menjadi ibrah buat kita bagaimana seharusnya kita bersikap di dunia ini. Yang pertama, kita sebagai hamba Allah yang yakin akan kematian pasti ada, seharusnya orientasi kita lebih jauh ke depan, bukan hanya memikirkan resolusi di dunia ini saja. Berapa harus saya dapatkan gaji, berapa saya harus akan dapatkan dunia ini, bukan. Boleh saja dan sah-sah saja. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh daripada itu adalah resolusinya bagaimana kita membuat Allah ridha kepada kita. Segala tindak tanduk kita adalah pahala buat kita. Sikap kita adalah pahala yang mudah-mudahan jariahnya akan kembali kepada kita ketika kita tidak ada di dunia ini. Lalu yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orientasi seorang mukmin adalah orientasi akhirat. Maka dia seharusnya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan taufik hidayah oleh Allah, agar selalu baik perilakunya, selalu baik niatnya, selalu baik antara ucapan dan perbuatannya. Ini adalah sifat seorang mukmin. Maka doa kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan kita di dunia ini, kita minta kepada Allah 4 hal saja. Boleh minta lebih Pak Ustaz? Boleh. Tapi untuk kehidupan ini kita minta 4 hal saja. Karena nanti kita akan minta 6 hal setelah kita mati. Ini doa sering kita panjatkan. Apa itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahumma, ya ketika kita untuk kehidupan kita di dunia ini, Allah, kita minta 4 hal.
Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sungguh kami meminta kepadamu untuk kehidupan dunia kami ini. Saya minta pertama salamatan fid din, keselamatan dalam beragama. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan agama ini kunci keselamatan kita. Akidah ini adalah kunci keselamatan kita. Kalau musibah terjadi pada harta kita, apa-apa yang kita miliki itu kecil. Akan tetapi kalau musibah yang terjadi itu justru terjadi pada agama kita, itu adalah musibahnya luar biasa dahsyat. Karena itu adalah kerugian dunia akhirat. Ya. Maka jangan sampai kita enggak selamat dalam masalah agama ini. Semakin banyak manusia menuju akhirat ini, semakin dekat manusia menuju kiamat ini, tingkah lakunya akan macam-macam. Fitnah dunia ini semakin merajalela, ya, sampai banyak di antara mereka yang rela menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Maka kita mohon kepada Allah yang pertama adalah salamatan fid din, keselamatan dalam agama. Ya. Yang kedua, wa'afiyatan fil jasad. Kita mohon kepada Allah afiyah. Bukan sekedar sehat badan kita, tapi afiyah. Kenapa kita mohon afiyah kepada Allah? Karena banyak manusia yang sehat badannya, fisiknya bagus, akan tetapi tidak afiyah. Dia sehat, akan tetapi maksiat mulu dia kerjakan. Tapi ketika afiyah, kesehatannya dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang punya majelis ilmu, datang ke masjid-masjid, datang untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Maka kita mohon kepada Allah afiyah fil jasad, sehat jiwa raga kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ziyadatan fil ilmi. Kita mohon kepada Allah bertambah ilmu, karena ilmu ini yang mengantarkan dan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, kebodohan mengantarkan kita kepada kesesatan-kesesatan. Ya, jadi kalau Allah berikan kita taufik hidayah datang di majelis-majelis ilmu, syukurilah, karena ini adalah pertanda Allah ingin kita jadi hambanya yang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi hamba yang baik, maka dia dijadikan paham dalam masalah agamanya. Dan yang keempat adalah wa barakatan fir rizqi. Kita mohon kepada Allah berkah rezeki kita. Ketika berkah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan baik-baik saja. Barakah dalam artian ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan. Artinya walaupun nominalnya kecil, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi berkah, maka ini akan membawa keselamatan demi keselamatan. Ya. Banyak yang rezekinya banyak nominalnya tapi tidak membawanya kepada kebaikan-kebaikan. Ini enggak berkah. Banyak gajinya, banyak penghasilannya, banyak duitnya, tapi justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak berkah. Tapi kita yang sedikit, nominalnya mungkin jauh dari kata banyak, tapi berkah itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini untuk kehidupan kita di dunia ini. Karena kita nanti akan hidup setelah dunia ini, ada namanya alam barzakh. Ada lagi namanya alam akhirat. Maka 6 perkara yang kita mohon kepada Allah setelah kehidupan ini. Apa itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa taubatan qoblal maut, yang pertama. Taubat sebelum kematian datang. Banyak mereka yang taubat kepada Allah justru terlambat. Ya. Nyawa udah sampai kerongkongan baru mau taubat. Nauzubillah. Lihat Fir'aun, dia taubatnya ketika melihat dirinya akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia mau taubat. Enggak manfaat. Ya. Kita mohon taubat kepada Allah sebelum kematian kita datang.
Ya. Wa rahmatan indal maut. Ketika datang kematian itu kita mohon kepada Allah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak di antara manusia ketika kematiannya enggak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru setelah kematiannya banyak cacian-cacian yang dia dengar. Ya. Banyak hal-hal buruk yang dia dapatkan. Karena apa? Karena enggak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebutan-sebutan yang enggak baik dan terdengar oleh keluarganya. Ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa maghfiratan ba'dal maut. Kita mohon maghfirah Allah, ampunan Allah setelah kematian kita. Ya. Ampunan ini yang kita harapkan. Karena manusia ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya banyak. Kita manusia dosanya banyak. Sadar kagak sadar dosa kita banyak. Apalagi ya banyak hal yang memfitnah diri kita sehingga lebih mencintai dunia ini ketimbang mencintai akhirat. Maka maghfirah Allah yang kita butuhkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Kita mohon kepada Allah yang keempat ya, untuk kehidupan kita setelah kematian, ya Allah, ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah berat, bahkan dahsyat. Tapi bagi mereka yang mukmin, bagi mereka yang hatinya tulus karena Allah, tidak akan pernah bersedih hati. Bagi mereka yang istiqomah dalam kebaikan, tidak pernah akan bersedih. Sudah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi namun demikian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya sakaratul maut sangat menyakitkan. Dirasakan oleh para pendahulu kita bahwa kematian ini menyakitkan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kasih Allah, ketika baru saja dicabut nyawanya oleh malaikat maut, ditanya oleh malaikat maut, ya Khalilullah, wahai kekasih Allah, bagaimana engkau merasakan kematian ini? Bagaimana engkau merasakan sakaratul maut ini? Maka beliau mengatakan apa? Rasa sakitnya lebih sakit daripada 300 tusukan pedang. Kekasih Allah yang mengatakan begitu jamaah. Bagaimana dengan kita? Ya, yang maksiat kita lebih banyak daripada taat kita. Ya. 300 tusukan pedang, kebayang nggak? Ditusuk jarum aja jari kita sakit luar biasa. Kena cutter saja tanpa sengaja kita perih luar biasa. Bagaimana dengan 300 tusukan pedang? Itu lebih sakit sakaratul maut. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankan sakaratul maut kami. Ya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Itu kita mohon yang keempat kepada Allah. Wan najata minan nar, yang kelima apa? Selamat dari api neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka ini enggak pernah kita bayangkan dahsyatnya bagaimana sakitnya. Akan tetapi cukuplah ketika seorang petinju legendaris Muhammad Ali diwawancari oleh seseorang wartawan, wahai Ali, kenapa aku enggak pernah melihat engkau seperti para legendaris yang lain, suka ke klub malam, suka main perempuan, suka maksiat? Kenapa enggak? Kemana-mana beliau selalu bawa korek api, Pak, dalam sebuah haninya. Apa yang dilakukan? Ketika ada keinginan bermaksiat, saya bakar kelingking saya. Saya rasakan sakit luar biasa, maka itu mencegah saya untuk bermaksiat kepada Allah. Itu petinju, ya.
bawa korek Pak Haji. Banyak orang yang berani bermaksiat kepada Allah karena dia nggak nyangka, nggak pernah membayangkan sakitnya neraka itu, ya. Maka selingkuh dilakonin, ya kan? Membunuh ringan, zolimi orang, dianggap sepele, ya. Karena dia nggak pernah membayangin betapa pedihnya neraka itu. Maka kita mohon kepada Allah, wan najata minan nar, ya Allah selamatkan kami dari neraka. Sepanas-panasnya api dunia ini, kata Nabi SAW, ya, neraka jahanam itu 7 kali lipatnya. Pak Haji pernah ngebayangin api dunia ini yang paling panas gimana? Yang bisa melumerkan baja, ya kan? Itu berapa derajat Celcius itu? Ya, kecemplung sekali langsung lumer, ya kan? Neraka itu 7 kali lipatnya. Gimana coba bayangkan sakitnya? Dan bukan sehari 2 hari ke situ. 1 hari di sisi Allah 1000 tahun. Coba kebayang nggak? Jadi kalau semenit di neraka itu, na'udzubillah summa na'udzubillah, sakitnya berapa lama coba? Ya, wan najata minan nar, maka kita mohon kepada Allah selamat dari neraka. Kemudian terakhir yang ke-6, kita mohon kepada Allah wal afwa indal hisab. Kita mohon pengampunan Allah ketika dihisab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang perlu dihisab oleh Allah yang pertama adalah salat kita. Pengampunan itu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Pengampunan itu bukan sekedar maghfirah, tapi pengampunan itu Allah hapus semua sampai jejak-jejaknya dihapus, maka disebut dengan afun. Ya, jadi nggak ada bekas, gitu ya. Wal afwa indal hisab, ya Allah, ketika aku dihisab, mohon hapuskan semua kesalahan saya. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada 10 permintaan kita kepada Allah. Ya. Di pergantian tahun ini, setiap hari kita mohon ini. Ya. Boleh kita minta dunia yang lain, silahkan, terserah. Ya. Tapi jangan lupakan 10 perkara ini. Kayaknya hafal doanya Pak Haji, ya? Betul. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sirril maut, wan najata minan nar, wal afwa inal hisab. 10. Itu aja yang kita butuh. Benar apa betul ini? Ya, mudah-mudahan kita ringan melakukannya, ya. Amin ya rabbal alamin. Udah suruh? Oh, saya rasa kelamaan banget, mohon maaf. Ya, nasihatnya kelamaan. Oke, kita kembali ke laptop kalau gitu, ya. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena awal tahun jadi nasihatnya agak panjang. Ya. Nah, terakhir di kajian sirah kita ini marhalah yang pertama kayaknya ini dari marhalah sirah nabawiyah kita. Terakhir kita kemarin cerita surah min maqamin Nabi SAW fi baiti Abi Ayyub, ya. Gambaran kedudukan Nabi di rumahnya Abu Ayyub. Dan ini sekarang kita akan lihat ibrohnya, apa nasihat berharganya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan, kami sudah sebutkan, kata beliau, tahaddatsna fi faslin sabiq an ma'na al-hijrah fil Islam. Kami sudah sebutkan pada pembahasan sebelumnya tentang makna hijrah dalam Islam. Inda ta'liqina ala hijratil muslimin ila al-habasah. Ketika kami buatkan sedikit catatan kaki ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, kami sebutkan idza kama khulasatuhu
Konklusinya, kesimpulannya kata beliau, innallaha azza wa jalla ja'ala qadasatid din wal aqidati fawqa kulli syai'. Sungguh kata beliau, ya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kesucian agama ini, ya, dan kemurnian akidah ini itu di atas segala sesuatu, ya. Jadi kalau agama kita itu enggak selamat, terancam, maka jalan terakhirnya adalah hijrah, ya. Ini keselamatan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan agama, keselamatan akidah itu ada di atas segala-galanya. Maka kenapa saya katakan kita mohon kepada Allah itu keselamatan dalam agama, ya. Karena harus rela meninggalkan bumi kelahiran kita kalau sampai agama kita terancam, ya. Fala qimata lil ardi wal watan wal mal wal jah. Maka enggak ada harganya bumi ini, tanah ini, negara ini, tempat tinggal kita, harta benda kita, dan kehormatan kita. Idza kanatil aqidatu wa sya'airid din muhaddadah bil harb awiz zawal. Kalau terancam keselamatan agama kita, ya, baik dengan peperangan apa saja, ya. Itu kesimpulan dari beliau. Walidha faradallahu ala ibadihi an yudahhu bi kulli dhalik. Maka Allah wajibkan atas seluruh hambanya mengorbankan apa saja, ya, untuk menyelamatkan agama ini. Oke. Satu poin. Masuk? Ya. Jadi agama ini penting karena ini menyangkut keselamatan kita dunia akhirat. Jangan sampai agama kita ini bermasalah. Jangan sampai kita punya musibah terjadi pada agama kita. Maka hijrah itu pada hakikatnya menyelamatkan agamanya, ya. Jadi bukan sekedar pindah satu lokasi ke lokasi yang lain, ya. Wa qulna aydan, dan kami pun mengatakan, kata beliau, inna sunnatallahi fil qawni iqtadat an takunal quwa al ma'nawiyah allati tatamathalu fil aqidati salimah wad dinil haqq wal muhafadhah lil mukasib, ya. Dan sunnah Allah, ya, gitu, ya, di dalam alam ini menunjukkan bahwa kekuatan secara maknawi itu terlihat, ya, pada akidah kita yang selamat, pada agama kita yang benar. Wahiyal muhafadhatu lil makasib wal quwa al maddiyah. Nah, ini yang harus tetap terjaga, ya, di samping semua materi yang kita punya, ya. Famahma kanatil ummah ghaniyah fi khalqiha as-salim mutamassikatun bi diniha as-sahih fa inna sultanaha al-madi al-mutamathil fil watan wal mal wal izzah yagdu aktsara tamasukan wa arsah biqa'an wa amna janiban. Maka bagi umat ini, meskipun dia kaya raya, tapi kalau urusan akidahnya akan bermasalah, maka dia harus cari jalan keluar yang lain, ya, hijrah. Okay. Wa qulna inna tarikh a'lam syahidan ala dhalik, dan sejarah sudah membuktikan hal ini, ya. Para sahabat hijrah ke Habasyah menyelamatkan agama. Rasulullah SAW dan para sahabat pindah ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya. Nah, walidzalika syara'a Allah azza wa jalla mabda' at-tadhhiyah bil mal wal ard fi sabilil aqidah wad din.
Maka kita ketahui, ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bahwa pengorbanan yang pertama kali, ya, itu adalah pengorbanan harta, pengorbanan tanah air. Itu untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah. Ya, jadi harta yang kita punya kita korbankan untuk menyelamatkan akidah kita. Ya, rela kita tinggalkan tanah air kita untuk menyelamatkan agama kita. Ya. Fabihi yadmanul muslimun li anfusihim al-mal wal watan wal hayah. Dengan begitu juga secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin itu akan menjamin bukan hanya keselamatan agamanya, tapi itu akan menjamin keselamatan jiwanya, keselamatan hartanya, dan keselamatan negaranya. Ketika Nabi SAW keluar dari Mekah menuju Madinah, secara tidak langsung jiwa terselamatkan. Ya kan? Apalagi harta, karena harta itu kan bisa dicari. Buktinya Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah, beliau ditawarin ahwat, ya kan? Wahai saudaraku Abdurrahman, aku punya 4 istri, silahkan dipilih mana yang kau mau, aku ceraikan, kata para sahabat yang dibersaudarakan dengan beliau. Ya, aku punya kebun, kita bagi 2. Saya punya usaha, saya bagi 2. Saya punya harta, kita bagi 2. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Semoga Allah berkahi istrimu, keluargamu, harta bendamu. Tolong tunjukkan saya pasar. Ya, harta bisa dicari. Kalau keselamatan akidah sudah selamat, ya kan? Ujung-ujungnya ketika sudah kuat, kan Rasulullah rebut kembali Mekah, ya kan? Betul? Itu menjadi fakta sejarahnya. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in bada li awwali wahlatin anhum ta'arrau an kulli dzat wa faduhu. Ya. Walaupun di awal kesannya bagaimana? Rasulullah para sahabat kehilangan semuanya itu, ya kan? Kehilangan harta. Buktinya mereka tinggalkan di Mekah itu. Senang banget orang-orang kafir Mekah itu. Rumah pada kosong, ya kan? Pasti hartanya banyak. Mereka ambil, mereka sita. Ya. Nah, ini di awal kelihatan demikian, tapi Allah berkehendak lain. Ketika keimanan bagus, ya, kekuatan akidah bagus, justru Allah Subhanahu wa taala jadikan kaum muslimin itu bukan hanya ditakuti oleh musuh-musuhnya, bahkan musuh yang jauh pun takut sama kekuatan Islam pada saat itu. Ya. Nah sekarang kenapa umat Islam ini lemah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena akidahnya pun sudah lemah, kekuatan dari dalamnya juga sudah lemah, gampang sekali dibeli imannya, gampang sekali berubah keyakinannya. Ya kan? Itu menyebabkan umat Islam ini susah mau maju. Ya. Ukhuwahnya nggak terjaga sama sekali. Ya. Gampang dipecah belah. Satu organisasi dengan organisasi lain, gampang banget disulut-sulut. Itu yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ukhuwah Islamiyah bukan hanya batasan ini saja, ya. Nggak dibingkai lagi dengan kekuatan akidah, tapi hanya dibingkai oleh kekuatan apa? Historis dan kelembagaan saja. Itu yang membuat agama kita ini lemah, ukhuwah kita ini lemah. Ya. Padahal kalau bingkainya adalah akidah yang lurus, hanya Allah dan Rasulnya gitu, maka semua bingkai-bingkai organisasinya seharusnya tidak membuat mereka gontok-gontokan. Ya. Tidak membuat mereka selek karena urusan apa pemahaman tentang mohon maaf tentang kunut saja gitu. Ya. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wa hasbuna dalilan ala hadhil haqiqah hijru
hajruhu sallallahu alaihi wasallam, hijrah Rasulullah SAW min Makkah ila Madinah. Maka cukuplah dalilnya bagi kita tentang hakikat ini, fakta ini, kenyataan ini adalah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ya, laqad kanat bihasbi adh-dhahir tarkan lil watan wa tad'iyan lillah. Ya, pertama kali akan kelihatan apa? Terlihat ya Rasulullah kenapa meninggalkan tanah kelahirannya. Ya. Akan tetapi kata beliau kana fil waqi'il amr hifadhan alaihi wa dhimanihin alaihi. Tapi hakikatnya sebenarnya adalah Rasulullah ingin menjaga itu semua, ya, jaga keselamatannya dan jaga juga wilayahnya. Ya, setelah Islam kuat, beliau kembali ke Mekah, berebutlah kembali Mekah itu. Ya, ini pelajaran pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pelajaran-pelajaran berikutnya ada sekitar 7 atau 8 ini. Ya, di antara yang disebutkan oleh Syekh Syed Ramadan Al-Buti, beliau katakan apa? Min abrazi ma yadharu lana min qissati hijratil alaihi salatu wassalam istibqa'uhu li Abi Bakrin radhiyallahu anhu duna ghairihi. Yang paling kelihatan dari kisah hijrahnya Rasulullah SAW adalah Rasul masih menetap di Mekah itu bersama Abu Bakar, bukan sama sahabat yang lain. Ya, Rasulullah masih di Mekah, Abu Bakar pun masih di Mekah. Kenapa nggak suruh Umar aja gitu? Gitu ya? Kenapa Abu Bakar yang dipilih oleh beliau, bukan sahabat yang lain? Sebagai teman beliau untuk apa? Pindah ke Madinah. Ya. Nah, apa pelajarannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa qad istanbatal ulama'u min dzalika mada mahabbatir Rasulullah li Abi Bakar. Para ulama menyebutkan, punya kesimpulan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan betapa Rasulullah sangat mencintai Abu Bakar. Ya. Wa annahu aqrabu ashabihi ilaihi. Dan bahkan beliau adalah sahabat yang paling dekat kepada beliau. Ya. Wa aulahum bil khilafah min ba'dihi. Bahkan Nabi secara tidak langsung menunjuk beliau untuk menjadi penggantinya kalau beliau wafat. Walaupun tidak ada secara jelas gitu ya, menunjukkan Abu Bakar kamu jadi khalifah saya setelah saya mati, gitu, nggak ada. Tapi semua ini menunjukkan bahwa ya Rasulullah sudah berikan sinyal-sinyal untuk itu. Ya, ketika Rasulullah hijrah, ya Abu Bakar yang nemenin beliau, ya kan? Walaqad azazat hadhihi dilalah umurun katsirah ukhra mithla istikhlafi alaihi wasallam. Ya. Dan yang paling kelihatan juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ya, ketika beliau meminta Abu Bakar untuk mengimami ya para sahabat ketika beliau sakit. Ya kan? Inda maradhihi, ya ketika beliau sakit, wa israrihi ala an la yusalli anhu ghairuhu, dan beliau pun memaksa jangan ada yang gantiin saya kalau saya lagi sakit kecuali Abu Bakar. Umar jangan, Utsman jangan, semuanya jangan. Padahal pernah juga ya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Bakrin rajulun bakka. Ketahuilah ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu seorang laki-laki yang gampang menangis. Gimana kalau jadi imam, baru baca Bismillahirrahmanirrahim langsung nangis, ya kan? Baru baca Alif Lam Mim nangis, ya kagak jadi sholat gitu. Itu sudah disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap mengatakan, tetap dia jadi pengganti saya kalau saya sakit, gitu kan? Benar?
Ini buktinya. Wa mithlu qawluhu fil hadits sahih, ya. Bahkan sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadhtu Abu Bakrin khalilan." Ya. Kalau boleh saya mengambil kekasih khalil, ya. Sahabat yang paling dekat, orang terkasih, saya boleh jadikan itu, maka pasti aku jadikan Abu Bakar adalah khalil. Tapi kata beliau, cukuplah Allah jadi khalil saya, kata Nabi. Ya, cukuplah Allah jadi khalil. Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal yang lain, walaqad kana Abu Bakar radhiyallahu anhu kama ra'aina. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang kita perhatikan, kita lihat ala mustawa hadhil maziyah, ya, di samping posisi beliau yang luar biasa seperti ini, allati akramahu Allahu biha, ya, yang Allah muliakan beliau dengan sifat-sifat ini, faqad kana mithalus sahibis sadiq bal wal mudahhi bi ruhihi, ya. Beliau adalah salah satu contoh seorang sahabat yang benar-benar jujur, tulus, bahkan berkorban dengan nyawanya, ya. Wa kullu ma yamliku, bahkan dengan semua yang beliau miliki, berkorban, ya, min ajli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk atau demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaqad ra'ayna kaifa aba illa an yasbiqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dukhulil ghar. Apa contohnya jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, banyak sekali kita sebutkan. Ya, dan nanti kemudian juga banyak. Salah satu contoh konkretnya adalah Abu Bakar tidak mengizinkan Nabi masuk duluan ke gua itu karena beliau ingin memastikan keselamatan baginda Nabi. Ya Rasulullah, tunggu dulu. Antum jangan masuk, saya periksa dulu. Ya, beliau masuk. Beliau tutupi semua lubang-lubang yang kemungkinan jadi binatang buas bisa menerkam Nabi. Ya, bisa menyakiti Nabi. Ditutupi itu lubang kalajengking, ya kan? Ditutupi lubang ular, gitu ya. Sampai satu lubang nggak sempat beliau ini karena nggak ada yang pakai nutup. Ditutup pakai tumit, ya kan? Disengatlah beliau dalam kisahnya, ya. Nabi sedang berbaring di paha beliau, ya. Lama nahan sakit luar biasa, nggak terasa menetes air mata beliau jatuh di pipi mulia Nabi. Langsung Nabi pun bangun. Ada apa ya Abu Bakar? Kenapa engkau menangis? Bukan apa-apa ya Rasulullah, ya. Saya hanya menahan sakit, tumit saya gigit ular kayaknya, ya. Saya nggak tahan perihnya, ya, maka nggak kerasa air mataku pun menetes di pipimu. Mohon maaf ya Rasulullah, ya. Maka Nabi pun mengatakan apa, ya, beliau ludahi sakit itu, Pak, sembuh seketika, ya. Ludahnya Nabi berkah, ya. Nah, ludah kita jangan sampai dipakai. Kita ludahin anak kita yang luka jadi infeksi, Pak, ya. Bukan Nabi kita, ya. Masya Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, ya. Itu, ya, bentuk kecintaan Abu Bakar seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah ketika beliau hijrah. Kemudian apa yang terjadi? Ya, yaj'alu nafsahu fida'an alahu alaihi salatu wasallam fima idza kana fi sab'. Ya, ini di sini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Ramadan Al-Buti. Beliau katakan apa? Beliau jadikan dirinya sebagai tameng bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, khawatir nanti akan ada binatang buas di dalam gua itu, ya, au hayyah, atau ada ular, ya, au ayyi makruhin, atau sesuatu yang akan menyakiti baginda Nabi,
ya, yanalul insanu minhul adha, ya, yang memungkinkan seseorang tersakiti, ya. Namanya gua, Pak, mungkin ada kalajengking gitu ya. Ada apa lagi? Ada kelabang, ya kan? Sakit semua itu. Pernah kesengat gak sama kelabang? Nauzubillah, jangan. Kemarin saya bersihin got, ya Allah, kelabang banyak banget, Pak. Hah? Ya, mengerikan, ya kan? Wa ra'ayna kaifa jannada amwalahu, dan kita pun menyaksikan bagaimana Abu Bakar itu jannada amwalahu, ya, dia jadikan harta bendanya adalah tentara, ya, wa banahu, anak laki-lakinya jadi tentara, ya, wa bintahu, anak perempuannya juga dikerahkan semua, ya, jadi prajuritnya Rasulullah SAW. Wa maulahu, bahkan budaknya juga, ya, wara'a aghanamahu, bahkan wara'i ghanamahu, tukang gembala kambing beliau juga dijadikan semua. Bayangkan, ya, harta benda beliau, anak laki-laki, anak perempuan dikerahkan semua untuk menyelamatkan baginda Nabi, ya, bahkan sampai penggembala juga, ya, fi sabili khidmati Rasulillah, untuk menolong Rasulullah SAW, ya, fi hadhihi rihlah asyaqah tawilah, ya, dalam perjalanan yang sangat-sangat melelahkan ini. Kebayang, Pak, kalau kita lurus dari Mekah ke Madinah itu kurang lebih perjalanan, kalau pakai bus 2015 itu saya pakai bus itu. Saya berangkat jam 8 pagi, Pak. Saya sampai di Madinah itu jam 5 sore. Berapa jam? 8 pagi. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam. Pakai bus. Gimana kalau jalan kaki? Gimana kalau pakai unta? Berapa hari? Ya. Diselimuti rasa takut. Ya kan? Ketangkep gitu kan, ya. Dan Rasulullah SAW nggak ngambil jalan lurus, belok dulu, Pak, ke utara, ya, ngambil jalan yang tidak biasa dilalui oleh para kafilah dagang ke Madinah, semakin jauh, kan, ya. Tapi itulah perjuangan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Semua harta benda Abu Bakar dipakai, ya. Wala amri inna hadha huwa alladhi yajibu an yakuna alaihi halu kulli muslim, ya. Dan Syekh Ramadan Al-Buti bersumpah, demi umurku, kata beliau, ya, inna hadha, sungguh, kata beliau, ya, seperti inilah seharusnya seorang mukmin, seorang muslim, ya, misli hadzal hal, seharusnya setiap orang muslim seperti inilah, ya, halu kulli muslimin amana billahi wa rasulih, ya, yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya, berkorban, siap berkorban ketika diminta, ya. Walidza yaqulu Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun bersabda dalam hal ini, beliau katakan apa? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang dari kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dia cintai, ya, min waladihi, dari anaknya, ya, wa walidihi, dari bapaknya, wan nasi ajmain, bahkan dari seluruh manusia, ya. Sekarang kan kebalik, Pak, ya, kondisinya bagaimana? Manusia lebih mencintai orang lain ketimbang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lebih mencintai, mohon maaf, selingkuhan, ya kan. Baca-baca media sosial itu bikin miris kita, Pak, ya, sampai rela harus membunuh, ya, takut ketahuan selingkuhan. Aduh, pokoknya media sosial ini ribet jadi, ya, kalau nggak benar-benar, ya.
Nah, ini pelajaran yang pertama. Oke. Lalu yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan. Qad yakhtur fi balil muslim. Udah jam berapa ini, Pak Haji? Suruh belum kan? Hah? Belum? Hah? Udah? Belum Haji ya? Belum kan? Sedikit doang ini, sedikit doang. Oke dah, lanjut ya. Qad yakhtur fi balil muslim. Terkadang dalam benak kita bertanya-tanya ini. Mungkin semuanya kita nanya ya. An yuqarin baina hijrati Umar bin Khattab. Kita bandingkan ini hijrahnya Umar bin Khattab. Ya. Bagaimana beliau hijrah? Ya kan? Dibandingkan dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bertanya-tanya, di madza hajara Umar alaniyah? Kenapa Umar bisa berhijrah itu alaniyah, terang benderang, terang-terangan, ya kan? Mutahaddiyan, bahkan sampai nantangin, ya kan? Mutahaddiyan lil musyrikin, nantangin orang-orang kafir Quraisy. Dia tawaf dulu kan Umar itu kan, bawa busurnya, bawa anak panahnya, bawa pedangnya, semua dibawa, bawa tombaknya, tawaf dulu di Ka'bah itu. Nah setelah tawaf belum mengatakan ini, hai kaum kafir Quraisy, hai penduduk Mekah, Umar mau hijrah nih. Siapa yang mau istrinya jadi janda, siapa yang anaknya mau jadi yatim, siapa yang mau ibunya kehilangan anaknya, tunggu Umar di lembah itu, di balik bukit itu. Wah, itu katanya. Oh pendatang petenteng gitu. Sementara Nabi SAW sembunyi-sembunyi. Ya kan ada pertanyaan seperti itu kita ya. Kenapa kok bisa begitu? Ya. Duna ayya khaufin wa wajalin, tanpa takut sedikit pun Umar ya. Nantangin. Ala hini hajar Rasulullah SAW mutakhaffiyan mutahatan li nafsihi. Sementara Rasulullah SAW ketika hijrah mustakhfiyan, sembunyi-sembunyi, mutahatan li nafsihi, berhati-hati ada keselamatan diri beliau. Ya. Ayakunu Umar bin Khattab asyaddu jur'atan minan Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah Umar bin Khattab lebih berani daripada Nabi? Akhirnya pertanyaannya gitu ya. Jawabannya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, jawabannya adalah anna Umar bin Khattab au ay muslim akhar ghairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Umar bin Khattab ya, atau muslim yang lain ghairu Rasulullah SAW ya, selain baginda Nabi SAW, yu'addu tasarrufuhu tasarrufan syakhsiyan ya. Perilaku Umar ini adalah perilakunya pribadi, keinginannya sendiri ya. La hujjata tasri'iyatin fih, tidak ada dalil hujjah yang bisa kita ambilkan, kita jadikan patokan untuk berbuat ya. Perilaku Umar ini kita jadikan buat, wah kita harus berani kayak Umar gitu. Nah, ini ada perilaku beliau sendiri, nggak bisa dijadikan dalil ya. Falahu ayyatakhayyara minat turuq wal wasail wal asalib ma yahlu lahu. Terserah beliau lah mengambil bagaimanapun cara dia hijrah, terserah ya. Wa ma yattafiqu ma'a quwwati jur'atihi wa imanihi billah ya. Yang kekuatan beliau ya, keberanian beliau itu juga ada kaitannya dengan keimanan beliau ya. Ini adalah sikap pribadi beliau, tidak bisa jadikan dalil. Amma Rasulullah SAW, adapun baginda Nabi Rasulullah, fahuwa musyarri', beliau ini adalah yang membawa syariat. Nah, beliau membawa syariat ya. Contoh teladan bagi kita, ai inna jami'a tasarrufatihil muta'alliqah bid-din, sungguh semua perilaku beliau ini ada kaitannya dengan agama, ada kaitannya dengan syariat ya. Tu'tabaru tasyri'an lana, itu menjadikan syariat buat kita, contoh teladan bagi kita semua.
Walidzalika kanat sunnatuhu hiyal masadirul tsani. Maka perilaku beliau itu adalah ya sumber yang kedua setelah Al-Qur'an bagi kita semua. Ya. Min masadir tasyri' majmu' aqwalihi wa af'alihi, ya. Dari semua sumber syariat yang kita ketahui, ya, baik perkataan beliau, baik perbuatan beliau, baik sifat-sifat beliau, dan bahkan penetapan beliau, syariat buat kita. Ya, falau annahu fa'ala kama fa'ala Umar. Bisa dibayangkan kalau beliau lakukan sebagaimana Umar melakukan. Bayang nggak kira-kira? Kagak ada yang kan bisa. Gitu kan? Banyak kaum muslimin yang akan mati terbunuh sia-sia, ya kan? La hasiban nasu anna hadza huwal wajib, ya, karena Nabi adalah pembawa syariat, maka manusia akan banyak mengatakan, wah, seperti itu wajibnya, gitu kan? Waduh, pada repot semua dah, kagak ada yang bisa berarti, ya. Kalau seandainya Nabi melakukan apa yang dilakukan Umar, nggak ada yang bisa. Manusia akan berpikir, wah, begini wajibnya ya, kita kalau hijrah harus terang-terangan, dilibas semua, ya. Wa annahu la yajuzu akhdhal hiyatah wal hadar, ya. Manusia pun akan mengatakan enggak boleh kita berhati-hati, ya, enggak boleh kita waspada, gitu. Urusan hijrah ini adalah harus terang-terangan, maka rempong. Lagi lemah kita gimana coba, Pak? Kan habis. Betul apa benar? Nabi membawa syariat, bawa contoh teladan buat kita. Ya, wat takhaffi indal khauf, dan sembunyi ketika khauf, ma anna Allah azza wa jal aqama syariatahu fi hadhihi dunya ala muqtadal asbab wa musabbabatiha. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan syariat ini di dunia ini ada sebab musababnya, ada kausalitasnya, ya. Nah, wa in kana al-waqi' alladhi la yashakka fihi anna dzalika bi tasbibillahi ta'ala wa iradatihi. Dan kita pun paham secara nyata bahwa semua disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang, ya. Tapi tetap, ya, Rasulullah sebagai manusia biasa akan mencontohkan yang lumrah dan bisa dilakukan oleh manusia, ya. Yang dilakukan oleh Umar mah di luar, gitu, ya, beda, ya. Li ajli dzalika ista'mala Rasulullah SAW kullal asalib wal wasail al maddiyah allati yuhtada ilaiha al aql al bashari. Oleh sebab itu Rasulullah menggunakan semua wasilah-wasilah, ya, yang bersifat material maupun non material, ya, yang bisa diterima oleh akal manusia untuk dilakukan, ya, hatta lam yatruk wasilatan min hadhil wasail illa i'tadda biha wasta'malaha. Sampai Rasulullah pun melakukan semua hal yang bisa dilakukan oleh kebanyakan manusia, ya. Kalau Umar berbeda, ya. Fataraka Ali bin Abi Thalib yanamu fi firasyi. Maka Rasulullah, kita lihat, beliau meninggalkan Ali bin Abi Thalib tidur di atas kasurnya, kan? Bagian dari strategi itu, Pak, ya. Yanamu fi firasyi wa taghatta bi burdatihi, dan beliau berselimut pakai burdahnya Rasul, kan? Wasta'ana bi ahadis musyrikin, bahkan beliau pun minta pertolongan kepada salah seorang kafir Quraisy, ya, ba'daan aminahu, ya, setelah dijamin keselamatannya, gitu, ya, liyadullahu ala turuq al far'iyah, ya, untuk menunjukkan beliau jalan yang tidak biasa dipakai, ya, ke Madinah, ya. Baik, qad la takhtur fi balil a'da, yang menyebabkan musuh tidak pernah menyangka pasti Nabi akan lewati jalan itu, ya. Wa aqama fil ghari thalathata ayyam mutahaffiyan. Beliau sampai tinggal di dalam gua itu kan 3 hari 3 malam, Pak, ya, tinggal di gua itu 3 hari 3 malam. Ila akhir ma abba'ahu min al-ihtiyatal mu'addiyah, sampai, ya, semua
urusan materi itu pun dilakukan. Qad yufakkir bihal aqil liwudhiha bidzalika anna al-iman billahi azza wa jalla la yunafi al-isti'mal al-asbab al-maddiyah. Ini menunjukkan sangat gamblang bagi kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah bahwa keimanan kita kepada Allah itu tidak menafikan penggunaan seluruh perkara-perkara yang bisa digunakan secara akal manusia. Ya. Baik. Aradallahu azza wa jalla bi'azimi hikmihi an yaj'alaha asbaban. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, ya, dengan keagungannya menjadikan semua hikmah ini adalah sebab bagi kita untuk bisa kita lakukan. Ya. Jadi apapun yang mengarahkan kita untuk kebaikan dilakukan, Pak. Justru ketika kita menjerumuskan ke dalam bahaya, justru nggak bagus dan bagian dari dosa bagi kita. Ya, wah, saya mah yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terjun aja dari langit gitu kan, dari pesawat. Saya nggak akan mati. Mati juga. Misalnya, kan nggak boleh. Ya, menjerumuskan diri dalam kemudaratan, nggak boleh. Ya. Atau mungkin kita kepingin menunjukkan keyakinan kita sama Allah, keyakinan kita bahwa racun ini tidak membahayakan saya. Ya, saya mau coba-coba. Saya yakin sama Allah, saya pasti selamat. Minum racun tikus, mati, Pak. Nggak boleh. Ya. Kecuali ada halnya. Ya. Kayak dulu Khalid bin Walid, ya, ketemu Raja Persia. Ya. Wahai Khalid, kata kamu yakin sama agamamu, yakin sama Allah akan menyelamatkanmu. Ini ada racun. Ya, berani nggak kamu minum untuk menunjukkan keyakinanmu sama Allah? Khalid bin Walid ditantangin seperti itu. Maka beliau katakan, kalau saya nggak mati minum racun ini, kamu mau beriman nggak? Kan ditantang lagi ya. Ya, saya akan beriman. Saya ikuti agama kamu. Oke. Beliau baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Minum racun itu, Pak, akan terjadi apa-apa. Allah yang jaga. Ada maksud tujuannya. Bagian dari karomah, ya, Allah untuk beliau. Ya, tapi kita ujung-ujung menanyakan iman kepada Allah gitu. Wah, saya minum racun ini nggak mengaruh. Kan Allah yang kasih kehidupan. Minum racun mati, Pak. Bahaya. Ya. Tidak bisa. Ya. Ada lagi kisah Syekh gitu ya. Ketika debat dengan orientalis Yahudi. Saya lupa namanya. Sama juga. Ya. Wahai Syekh, katanya kamu yakin sama ini agamamu. Ini ada racun. Ya. Berani nggak kamu minum racun ini? Tanya lagi. Kalau saya minum ini nggak mudarat sama saya, kamu mau beriman nggak? Gitu ya. Iya, saya akan beriman. Diminum sama saya, ini Allah Subhanahu wa taala jaga beliau. Ya. Tapi jangan coba-coba gitu kalau kita yang kagak ada yang nantang. Ya. Racun tikus diminum, mohon maaf. Ya, itu mah gelok kalau bahasa orang sini ya. Ya. Nah, walil saqiyamuhu bidzalika bisabi khaufi fi nafsihi. Ya, jadi beliau melakukan itu bukan disebabkan karena semata-mata takut beliau atas diri beliau. Tapi Rasulullah SAW itu untuk mengajarkan syariat. Ada sebab musabab kita melakukan hal ini. Ya. Au syakkin fi imkani waqu'ihi fi qabdatil musyrikin qabla wusulihi bil Madinah. Atau beliau ragu misalnya, ya. Kemungkinan beliau nggak sampai Madinah, ketangkap duluan. Misalnya, bukan begitu. Ya. Wa dalilu ala dzalika annahu alaihi wasallam ba'da mastanfada al-asbab al-madiyah kulluha. Dalilnya adalah bahwa ketika Rasulullah SAW menggunakan semua sebab musabab materi yang ada, wa tahallaqal musyrikuuna haulal ghar, bahkan orang-orang kafir Quraisy itu cari di sekitar gua itu kan, yahtabi'u fihi Rasulullah sembunyi di situ, ya, dan sahabatnya, bihaitsu law nadhara ahadum inda qadamihi, kalau seandainya salah seorang dari mereka ngelihat aja gitu tumitnya, maksudnya ada bawah gitu, ya, apa yang akan terjadi? Ya,
la absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasti mereka akan bisa melihat Rasulullah. Ya, istabaddal khaufu biqalbi Abi Bakrin. Tapi bagi Abu Bakar kan takut luar biasa. Ya, khawatir. Ya, kalau mereka nengok aja ke kakinya gitu, ya, pasti akan kelihatan. Tapi lihatlah Rasulullah SAW. Ya, keyakinannya di situ kelihatan luar biasa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hina kana yatma'innuhu alaihi wasallam qailan. Ya, Abu Bakar yang memuncak ketakutannya, ya, khawatir luar biasa. Rasulullah dengan tenang mengatakan kepada Abu Bakar, ya, menunjukkan keyakinan beliau. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka, apa menurutmu, apa pendapatmu, bisnainillahu thalithuhuma, dengan orang yang berdua di dalam gua ini, yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ Rasulullah menunjukkan keimanannya luar biasa kepada Allah. Ketika Abu Bakar takut luar biasa, belum bisa menenangkan beliau. Ya, sampai kan kata-kata beliau ini terekam bagi kita, ya. Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Bagaimana pendapatmu dengan dua orang yang sembunyi dalam gua, yang jaga dia adalah ketiganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, walaqad kana min muqtada i'timadi ala kulli tilkal ihtiyatat an yash'ur bi syai'in min al-khauf wal ju' wal jaza' fi tilkal hal. Ya. Walaupun di tengah seperti ini, nah, manusia biasa, wajar ada ketakutan, ya, wajar. Tapi keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala lebih, ya. Ini untuk mengajarkan kita semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa begitulah seharusnya kita. Ya. Banyak banget penjelasannya nih. Nah, laqad kana kullu ma fa'alahu min tilkal ihtiyatat idzan wadhifatu tasyri'ati qama biha. Nah, apa yang dilakukan baginda Nabi adalah bentuk dari syariat, ya. Falamman taha min adaiha ada qalbuhu murtabitan billahi azza wa jalla mu'tamidan ala himayatihi wa taufiqihi. Ya, ketika semua itu sudah selesai, Rasulullah tetap, ya, terikat, ya, hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, liya'lamal muslimuna annal i'timad fi kulli amrin la yanbaghi an yakuna illa 'ala Allah azza wa jalla. Ya, supaya kaum muslimin mengetahui bahwa segala sesuatunya memang, ya, iktimad, ya, disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walakin la yunafi dzalika ihtiramul asbab. Akan tetapi tidak membuat kita harus menyepelekan semua sebab-sebab. Tetap kita lakukan sebab-sebab itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Wa min abrazil adillah ala hadzal ladzi naquluhu aidan halatu sallallahu indama lahika bihi syaraqah. Dan yang diantara yang paling kentara juga adalah apa yang terjadi, yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW ketika menghadapi Suraqah. Kan Suraqah itu hampir saja bunuh Nabi, ya kan? Oh, tapi apa yang terjadi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Dengan tegas Nabi mengatakan, ketika Suraqah sudah siap menebas leher Nabi, kan dia nantangin, "Hai Muhammad, sekarang pedang ini akan membunuhmu. Siapa yang akan membantu?" Ya, apa kata Nabi? Ya, tanpa takut belum mengatakan, Allah yang melindungi saya. Gemetar Suraqah, Pak. Pedang yang dipegang kuat-kuat tadi langsung gemetar, jatuh. Ya kan? Coba itu menunjukkan keimanan Nabi yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Diambillah pedang oleh baginda Nabi, Suraqah, kebalik sekarang. Saya pegang pedang, saya bunuh kamu. Siapa yang menolong kamu? Wahai Muhammad, tidak akan yang menolongku kecuali atas pengampunanmu. Maka Nabi mengatakan, ucapkanlah syahadat, saya ampuni kamu. Masya Allah, ya kan? Keren kan kisahnya? Baru 2, Pak. Pelajarannya ada 8. Besok lagi lah, Pak Haji. Ini ya. Ya. Akhirnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang kita sampaikan hari ini pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
tanpa menafikan asbab musabab untuk kebaikan-kebaikan kita. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Syuruknya udah lewat banyak gitu. Ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.